mutilasi dua anaknya yang masih balita. Diduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Seorang oknum anggota Intelkam Polres Melawi, Kalimantan Barat, tega membunuh dua anak kandungnya yang masih balita. Tak hanya itu, pelaku juga dengan keji memutilasi tubuh kedua anaknya. Peristiwa naas itu diperkirakan terjadi Jumat dini hari. Brigadir Petrus Bakus menghabisi nyawa FB, putranya yang masih berusia 4 tahun, dan AM, sang putri yang masih berusia 3 tahun. Oknum aparat itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Meski diduga mengidap gangguan kejiwaan, Brigadir Petrus Bakus tetap akan diperiksa secara intensif. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Polisi Arif Sulistianto langsung membentuk tim penyidik yang dipimpin Direktur Kriminal Umum Polda Kalbar dan menerjunkan tim Inafis serta dokter forensik untuk melakukan autopsi. Kapolda menyatakan saat diperiksa, pelaku sehat dan tidak terlihat menyesal. Dan terhadap tersangka diperintahkan untuk melakukan penahanan di Mapolres untuk proses penyidikan selanjutnya. Kondisi tersangka dalam keadaan sehat, tapi bicaranya meracau. Jadi tidak menjadi dirinya sendiri. Karena dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu perintah dari Tuhan. Dia mendapat bisikan untuk melakukan itu semua. Jadi dia merasa sadar dan tidak menyesal karena anaknya pun ikhlas katanya, tersenyum pada waktu dibunuh, dan dia tenang menjawab pertanyaan dari tim penyidik tadi dalam keadaan tenang, merasa bahwa anaknya sudah dikirim ke surga. Jasad kedua anak malang itu masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Melawi dengan penjagaan oleh sejumlah aparat. Belum diketahui apa motif pembunuhan. Sementara istri pelaku hanya dapat menangisi kematian tragis dua anak balitanya. Dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Muhammad Bayu, Tutwuri Handayani, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita segera terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Barat AKBP Arianto untuk mengetahui perkembangan terkini seputar kasus pembunuhan dan mutilasi anak oleh oknum aparat polisi. Selamat malam Pak Arianto. Halo, selamat malam Mbak Windy. Ya Pak, ini bisa diceritakan apa hasil pemeriksaan terhadap tersangka hingga saat ini? Ya, saat ini tim dari Polda Kalimantan Barat dengan penyidik Polres Melawi telah melakukan langkah-langkah proses penyidikan terkait dengan kasus pembunuhan yang melibatkan anggota. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah yang pertama, tentunya kita melakukan proses pemeriksaan terhadap mayat korban yang dilakukan oleh dokter forensik. Kemudian terkait dengan rangkaian proses penyidikan itu sendiri, juga sudah melakukan kegiatan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, baik itu istri daripada pelakunya sendiri maupun saksi-saksi yang lain. Kemudian saat ini tersangka sudah ditetapkan atau anggota kepolisian tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polres Melawi. Terkait dengan konstruksi hukum yang diterapkan terhadap yang bersangkutan adalah yang bersangkutan dikenakan pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan dikenakan juga terkait dengan Undang-Undang KDRT. Ya, Pak Arianto, ini jika kita ketahui bahwa pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal tersangka di kompleks asrama kepolisian. Apakah tetangga atau mungkin warga sekitar begitu tidak mendengar apapun pada malam pembunuhan itu? Lalu di mana ibu dari anak-anak itu saat kejadian terjadi? Ya, memang terjadinya kasus tersebut adalah dimulai dari laporan dari istrinya, yang mana istrinya itu terbangun melihat suaminya sudah berdiri di depannya dengan membawa sebuah barang yang sudah berlumuran darah. Kemudian istrinya sempat melarikan diri menuju ke tetangganya, dan kebetulan juga tetangga karena dalam satu kompleks
kepolisian, anggota Satintel juga. Nah, dari awal itulah kejadian tersebut diketahui. Informasi yang kami terima pula bahwa tersangka sendiri mengaku bahwa dirinya membunuh karena ada bisikan dan ia juga tidak menunjukkan adanya penyesalan. Apakah ini berarti akan ada pemeriksaan kondisi kejiwaan yang akan dilakukan? Jika iya, memang kapan? Ya, langkah-langkah yang dilakukan Polda Kalimantan Barat juga akan melakukan proses pemeriksaan terkait dengan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Nah, saat ini tim dari Biro SDM, Lembaga Psikologi sedang meluncur ke Polres Melawi yang nantinya akan melakukan langkah-langkah pemeriksaan psikologi terhadap yang bersangkutan, sehingga diharapkan dari hasil proses pemeriksaan tersebut secara medis mungkin bisa diketahui apakah yang bersangkutan mengalami kelainan atau terkait dengan kejiwaan yang bersangkutan sendiri. Pak, ini beredar juga kabar bahwa tersangka memiliki persoalan rumah tangga. Apakah ini benar dan apakah hal itu juga menjadi pemicu dalam peristiwa keji ini? Ya, dari hasil proses pemeriksaan atau interogasi terhadap istrinya, istrinya mengatakan memang dalam beberapa hari atau beberapa minggu ini sering terjadi yang bersangkutan sering marah-marah. Kemudian pelaku sendiri juga mengatakan bahwa sering mendapat bisikan intinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arianto selaku Kabid Humas Kalimantan Barat. Dan pemirsa, kita ke kabar lainnya. Operasi pemindahan bangkai pesawat CN235 milik Malaysia mulai dikelar. Dan dikenakan juga terkait dengan undang-undang KDRT. Ya, Pak Arianto, ini jika kita ketahui bahwa pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal tersangka di kompleks asrama kepolisian. Apakah tetangga atau mungkin warga sekitar begitu tidak mendengar apapun pada malam pembunuhan itu? Lalu di mana ibu dari anak-anak itu saat kejadian terjadi? Ya, memang terjadinya kasus tersebut adalah dimulai dari laporan dari istrinya, yang mana istrinya itu terbangun melihat suaminya sudah berdiri di depannya dengan membawa sebuah barang yang sudah berlumuran darah. Kemudian istrinya sempat melarikan diri menuju ke tetangganya, dan kebetulan juga tetangga, karena dalam satu komplek asrama, tetangga juga merupakan anggota kepolisian, anggota Satintel juga. Nah, dari awal itulah kejadian tersebut diketahui. Informasi yang kami terima pula bahwa tersangka sendiri mengaku bahwa dirinya membunuh karena ada mutilasi dua anaknya yang masih balita. Diduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Seorang oknum anggota Intelkam Polres Melawi, Kalimantan Barat, tega membunuh dua anak kandungnya yang masih balita. Tak hanya itu, pelaku juga dengan keji memutilasi tubuh kedua anaknya. Peristiwa naas itu diperkirakan terjadi Jumat dini hari. Brigadir Petrus Bakus menghabisi nyawa FB, putranya yang masih berusia 4 tahun, dan AM, sang putri yang masih berusia 3 tahun. Oknum aparat itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Meski diduga mengidap gangguan kejiwaan, Brigadir Petrus Bakus tetap akan diperiksa secara intensif. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Polisi Arif Sulistianto langsung membentuk tim penyidik yang dipimpin. Sudah dikirim ke surga. Jasad kedua anak malang itu masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Melawi dengan penjagaan oleh sejumlah aparat. Belum diketahui apa motif pembunuhan. Sementara istri pelaku hanya dapat menangisi kematian tragis dua anak balitanya. Dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Muhammad Bayu, Tutwuri Handayani, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita segera terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Barat AKBP Arianto untuk mengetahui perkembangan terkini seputar kasus pembunuhan dan mutilasi anak oleh oknum aparat polisi. Selamat malam, Pak Arianto. Halo, selamat malam Mbak Windy. Ya Pak, ini bisa diceritakan apa hasil pemeriksaan terhadap tersangka hingga saat ini? Ya, saat ini tim dari Polda Kalimantan Barat dengan penyidik Polres Melawi, Pimpin Direktur Kriminal Umum Polda Kalbar, dan menerjunkan tim Inavis serta dokter forensik untuk melakukan autopsi.
Kapolda menyatakan saat diperiksa, pelaku sehat dan tidak terlihat menyesal. Saksi-saksi dan terhadap tersangka memerintahkan untuk dilakukan penahanan di Mapolres untuk proses penyidikan selanjutnya. Kondisi tersangka dalam keadaan sehat, tapi bicaranya meracau. Jadi tidak menjadi dirinya sendiri, karena dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu perintah dari Tuhan. Dia mendapat bisikan untuk melakukan itu semua. Jadi dia merasa sadar dan tidak menyesal karena anaknya pun ikhlas katanya, tersenyum pada waktu dibunuh, dan dia tenang menjawab pertanyaan dari tim penyidik tadi dalam keadaan tenang, merasa bahwa anaknya telah melakukan langkah-langkah proses penyidikan terkait dengan kasus pembunuhan yang melibatkan anggota. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah yang pertama, tentu kita melakukan proses pemeriksaan terhadap mayat korban yang dilakukan oleh dokter forensik. Kemudian terkait dengan rangkaian proses penyidikan itu sendiri, juga sudah melakukan kegiatan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, baik itu istri daripada pelakunya sendiri maupun saksi-saksi yang lain. Kemudian saat ini tersangka sudah ditetapkan atau anggota kepolisian tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polres Melawi. Terkait dengan konstruksi hukum yang diterapkan terhadap yang bersangkutan adalah yang bersangkutan dikenakan pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan